kependekan kan? Oh gitu. Tes. Iya nyangkut ke buku. Enggak nyangkut. Satu, 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 satu. Hanya kurang dekat. Satu, satu. Ya, yang gede. Udah pas? Udah ganteng? Halo, halo, oke. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan kepada seluruh jemaat dimanapun berada yang mengikuti ibadah di pagi hari ini melalui ibadah secara langsung maupun live streaming melalui media Facebook ataupun YouTube channel. Selamat beribadah, marilah kita mengikuti ibadah
memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mulai ibadah di pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar berkuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 2 dan 3.
Dari Konfesi HKBP pasal 5 tentang dosa. Asal dari dosa. Iblislah asal mula dari dosa. Ia menghendaki supaya semua orang berdosa, yaitu berbalik dari Allah. Jadi walaupun manusia yang pertama, Adam dan Hawa, sempurna adanya, yaitu yang dapat melakukan kemauan Allah, mereka melanggar hukum yang diberikan Allah kepadanya karena godaan iblis, serta mereka berbalik dari Allah. Dosa ialah pelanggaran kemauan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita berjanji dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, datang Yesus sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bertelah, darah-Mu telah membasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya.
Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247, mulai ayat 1, sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kerajaan Allah
para sekolah minggu, anak-anak kami, remaja dan Naposobulung yang bersukacita pada hari ini dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Firman Tuhan bagi kita pada sukacita hari ini yaitu dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita di rumah kita masing-masing dan kita mengikuti pembacaan firman Tuhan hari ini yaitu dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Para sekolah minggu anak-anak kami dan remaja Naposobulung, Bapak Ibu yang bersukacita pada hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di beberapa bagian pendapat orang sering mengatakan bahwa kenaikan Yesus Kristus kurang mendapat tempat perhatian bagi orang yang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga kurang mendapat perhatian juga di hati orang yang percaya. Dengan perayaan yang begitu sangat simpel dan sederhana, bahkan jika kita renungkan, bagi orang yang percaya, kenaikan Yesus Kristus sepertinya kurang begitu familiar dalam kehidupan perjalanan kerohanian kita setiap waktu. Jika Natal sangat familiar dengan kita, Merry Christmas, Happy Christmas. Dengan menyebut Noel, Natal merayakan kelahiran Yesus Kristus. Ketika Jumat Agung, maka kita menyebutnya Happy Friday, Good Friday, Holy Friday, atau Great Friday yang sering kita sebutkan dan sering kita sampaikan sebagai pertanda salam memperingati Jumat yang kudus, Jumat yang agung. Pada perayaan kebangkitan Yesus, Paskah, ada Happy Easter atau Happy Passover yang menandakan bahwa He is risen, dia bangkit, ia menang dari kegelapan dan maut mengalahkan kematian dan dunia bawah sehingga Kristus bangkit dari kematian itu. Kita akan coba Bapak Ibu dalam bahasa Inggris, adakah kita yang bisa menyebut selamat kenaikan Yesus Kristus di rumah? Ada? Atau yang di gereja ini, para kru live streaming, kalau kenaikan Yesus Kristus sebutnya apa? Ada? Atau para lalu, kita tidak ada yang di gereja ini? Adakah kita yang bisa menyebut selamat kenaikan Yesus Kristus dalam slogan atau semboyan kita yang akan kita biasakan
sebagai pertanda memperingati kenaikan Yesus Kristus. Ada ya? Bagus. Abang pendeta pasti yakin bahwa anak-anak kami sekolah minggu, para remaja pasti sudah tahu bahwa ketika kita menyebut Happy Ascension Day adalah peringatan bahwa Yesus naik ke surga, bahwa Yesus telah naik ke singgasana kerajaan Allah, di mana dahulu Yesus datang dari surga, dan saat ini Happy Ascension Day adalah ia kembali ke hakikatnya, kerajaannya dari surga, dan itulah yang kita peringati pada hari ini. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Happy Ascension Day adalah sebuah momentum bagi orang yang percaya untuk mengenang, untuk lebih menegaskan, untuk lebih meyakini, untuk lebih mempercayai bahwa Yesus Kristus telah bangkit ke surga, bahwa Yesus Kristus telah naik ke surga, bahwa ia telah kembali kepada kerajaannya dari mana dahulu ia datang ke bumi menghadirkan kerajaan Tuhan yang dari surga itu ke bumi. Karena itu Happy Ascension Day, selamat kenaikan Yesus Kristus, menegaskan bagi setiap orang yang percaya bahwa kita akan mulai khotbah kita pada hari ini melalui ayat yang paling terakhir, yaitu ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terangkatlah Yesus ke surga, ia naik ke surga, ia menunjukkan kekuasaannya kepada murid-muridnya sekaligus kepada seluruh dunia, bahwa ia menunaikan, ia menyempurnakan, ia menepati janjinya dengan kenaikannya ke surga. Ini menegaskan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa surga ada dan bahwa surga nyata. Surga di suatu tempat yang maha tinggi, yang supernatural, yang tidak akan mampu terjangkau oleh akal dan pikiran manusia. Surga adalah sebuah tempat di mana segala sesuatunya merupakan hakikat ketuhanan, hakikat kerohanian tanpa kedagingan atau keduniawian. Surga adalah nyata dan ada, dan itu adalah sebuah tempat di mana Kristus naik ke surga itu, dan tegaslah bagi kita bahwa surga itu ada, dan itulah menjadi tempat kita nanti untuk mendapatkan kehidupan rohani yang selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi surga bukan di telapak kaki ibu, saudara-saudara ya. Itu hanya kiasan yang menunjukkan bahwa manusia harus hormat kepada ibunya. Tetapi surga adalah sebuah tempat yang ada dan nyata. Karena itu bagi setiap orang yang percaya, tidak baik untuk menyandarkan hidupnya hanya kepada dunia ini. Tidak baik hanya bersandar kepada kehidupan lahiriah saja. Tidak baik hanya bersandar kepada kehidupan duniawi saja. Penting bagi kita untuk juga menyelaraskan hidup kita di dunia ini dengan hidup kita kelak di surga, hidup kita yang selama-lamanya. Pengharapan kita adalah bahwa dunia ini bukan akhir dari segala perjalanan kita, tetapi masih ada kehidupan yang baru. Masih ada kehidupan yang selama-lamanya. Masih ada kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa menatap surga. Mari kita senantiasa berpengharapan hanya kepada Yesus. Di surga kelak
segala penderitaan kita di dunia ini akan diakhiri. Dan itulah sebabnya menyongsong kehidupan yang kekal bersama Yesus di sorga, kita menyambutnya dengan penuh rasa sukacita. Epicensian Day menjadi sukacita bagi kita ketika Yesus naik ke sorga, maka ia menyampaikan amanat agung. Amanat yang besar, amanat yang mulia untuk murid-muridnya dan sekaligus kepada setiap kita orang yang percaya hari ini, yaitu bahwa setiap kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan dan menyampaikan kabar baik kepada seluruh dunia. Karena itu kita adalah pemberita-pemberita Injil. Kita adalah pekabar-kabar Injil. Di dunia, maksudnya di mana dunia kita berada. Di mana dunia kita bekerja. Di mana dunia kita berprofesi. Kita adalah pembawa-pembawa kabar Injil kepada Yesus, tentang Yesus, kepada setiap makhluk, kepada semua orang, bahwa Injil harus disampaikan. Injil harus diberitakan. Injil harus dikabarkan supaya setiap orang dan segala makhluk di dunia ini mengenal dan mengerti, memahami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus yang telah menunaikan keselamatan yang dari surga dengan begitu sangat sempurna. Di dalam kelahirannya di Bethlehem, di dalam kematian dan penderitaan penyalipannya di Golgota, di dalam kebangkitannya pada hari yang ketiga, dan hari ini di dalam kenaikannya ke surga disaksikan para murid-muridnya dari Galilea. Sehingga setiap kita terpanggil untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita? Apakah kita harus berkhotbah seperti Amang Pendeta ini, memberitakan Injil? Apakah kita harus duduk berdiri di altar, kemudian memegang Alkitab, kemudian kita menyampaikan penjabaran firman Tuhan, sehingga mereka-mereka lah yang disebut pekabar-pekabar Injil? Ya, benar, demikian adanya. Tetapi ada hakikat memberitakan Injil yang tidak kalah pentingnya juga, yang hakikatnya sama, yaitu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang memberitakan kabar baik, kabar Injil tentang Yesus Kristus, tentang Yesus Tuhan kita, melalui perbuatan kita, melalui karya kita, melalui perkataan kita, dan melalui ekspresi kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jadi berkhotbah itu jangan kita pahami hanya di altar, memegang Alkitab, atau berkhotbah seperti saya sekarang. Berkhotbah menyampaikan kabar juga adalah melalui perbuatan kita di dunia di mana kita bekerja, di dunia di mana kita berada, dan itulah dunia kita. Kita sampaikan kabar baik itu melalui perbuatan kita. Dan itulah yang paling penting sekarang. Kalau kita memberitakan tentang Yesus kepada mereka sekarang ini, mereka akan langsung mungkin menolak, atau mungkin bahkan pencemaran atau penistaan, kita dituduh yang tidak-tidak dan bagaimana. Tapi ada metode yang paling baik untuk kita sampaikan sekarang, menyampaikan kabar baik, yaitu ini yang disebut dengan teaching by doing atau preaching by doing. Mengajarkan kabar tentang Yesus melalui perbuatan, menjabarkan, mengkhotbahkan Yesus di dalam karya perbuatan kita setiap hari. Teaching by doing. Dan ini juga penting buat para orang tua kita. Kita para orang tua sangat baik dan penting saat ini untuk mengajari anak-anak kita, bukan lagi dengan kata-kata, ini, itu, sana, sini, begini, begitu. Sangat sulit sekarang kaula muda untuk menerima omongan, perkataan, ajaran melalui kosa-kosa kata dan kalimat-kalimat. Mereka malah lebih melihat media, lebih melihat contoh. Dan inilah yang perlu kita
teladani dari Yesus Kristus menjabarkan kabar baiknya saat ini, yaitu ajarkanlah Yesus melalui perbuatanmu, kabarkanlah Yesus melalui kata-kata kita dan perbuatan kasih kita, dan ajarkanlah anak-anak kita tentang Yesus melalui perbuatan kita, teaching by doing atau preaching by doing. Di dalam perbuatan kita termaktub pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat, pekabaran-pekabaran Injil, sehingga dengan perbuatan kita, kita sekaligus menjadi misionaris-misionaris pekabar tentang Yesus, dan mereka malah akan datang dengan cerminan perbuatan kita yang baik, datang untuk membaptiskan diri supaya mereka juga ikut diselamatkan, karena yang dibaptis, yang percaya akan mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara, anak sekolah minggu remaja yang dikasihi Tuhan, karena saudara kita diselamatkan oleh Tuhan, karena kita sudah dibaptis, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika tugas itu disampaikan kepada kita untuk menyampaikan kabar baik, maka Yesus menegaskan sebuah garansi, sebuah jaminan. Sehingga Ascension Day adalah jaminan bahwa meskipun ia telah naik dan terangkat ke sorga, ia tidak akan membiarkan murid-muridnya, ia tidak akan membiarkan kita begitu saja dalam pertarungan kita di dunia ini. Karena ketika Yesus telah ke surga, kita masih di dunia saat ini. Dan kita masih akan menghadapi pertarungan-pertarungan dengan, sehingga Yesus memberikan garansi, jaminan bahwa murid-muridnya akan disertai, bahwa murid-muridnya akan diberkati. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan ingatlah, ini yang penting. Dan ingatlah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu jaminan dari Yesus Kristus. Karena itu tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya dalam Markus 16 ini jangan kita artikan secara harfiah. Jangan kita artikan maknai secara letter late sebagaimana yang tertulis. Karena tertulis di sini tanda yang pertama yang mengikuti orang yang percaya adalah mengusir setan. Mengusir setan itu artinya kita mampu menolak kekuatan setan, iblis dan para pengikutnya dan para tentaranya. Kita bisa menaklukkan mereka. Kita lebih mulia dari mereka. Kita lebih kuat bersama Kristus dengan mereka, sehingga kita bisa mengusir kekuatan setan, iblis dalam kehidupan kita. Kita bisa menolak mereka dengan kekuatan yang dari Yesus, dengan iman dan percaya kita di dalam Kristus Yesus. Kita tidak takut lagi bahkan dengan setan. Kita tidak takut lagi dengan kerajaan iblis, karena Yesus telah menaklukkan kerajaan kegelapan ini dengan kuasanya di dalam kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Jadi jangan ada lagi yang takut kepada iblis, kepada setan, Belzebul rajanya. Pernah suatu ketika, tapi tidak seperti ini juga. Pernah suatu ketika ada persekutuan orang percaya, perkumpulan, kebaktian. Tiba-tiba dalam kebaktian itu muncul sosok yang sangat menyeramkan. Iblis lah atau setan. Wow, semua orang dalam kebaktian berlarian, berhamburan, menyelamatkan diri, takut. Bubarlah kebaktian ini, tapi ada satu yang tidak takut. Seorang bapak-bapak tidak takut. Sama sekali ia tidak bergeming. Ia tidak menunjukkan ekspresi cemas atau takut. Ia duduk saja tenang, slow, seperti itu, seperti tidak terjadi apa-apa. Melihat itu si Belzebul ini, si setan ini, si iblis ini agak kepo juga rupanya. Ia kemudian menyapa bapak ini, ia bertanya, "Hei, kamu, siapa kamu?
kata iblis. Lalu si bapak ini melihat, tidak takut juga. Walaupun tidak kenalkah kamu kepada saya? Saya Beelzebul, rajanya setan. Semua orang sudah pada takut. Kamu kenapa tidak takut? Saya tidak takut kepada kamu. Loh, kamu tidak takut dengan saya. Kenapa kamu tidak takut? Setan, iblis, saya tidak takut. Kenapa? Sudah 13 tahun saya berumah tangga dengan saudara perempuanmu. Katanya kepada si Beelzebul ini. Mungkin di rumah istrinya sering kesetanan atau seperti dirasuki iblis, sehingga ia merasa bahwa istrinya atau orang di rumah ini saudaranya perempuannya yang sedang datang ini. Saya sudah 13 tahun terbiasa dengan hal-hal seperti kamu, maka saya tidak akan takut lagi, katanya. Lalu si Beelzebul ini heran, ia takjub karena si bapak ini tidak takut. Lalu katanya, oh, ada saudara perempuanku. Iya, orang selalai, kata si Beelzebul ini. Lalu mereka bersalaman, lalu mereka martarombo, kemudian mereka berbincang-bincang. Itulah kisahnya, saudara-saudara. Tapi bukan itu yang mau kita maksudkan. Yang mau kita maksudkan adalah kita tidak takut kepada kekuatan setan, iblis dan semuanya. Karena apa? Karena Yesus yang telah menaklukkan kekuatan mereka di dalam kuasa kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga. Maka kita akan berjalan dengan penuh rasa iman. Karena iman tadi kata epistel kita. Kita berjalan memberitakan Injil dan melakukan hidup kita setiap hari dengan penuh pengharapan di dalam kenaikan Yesus Kristus. Pergilah, kabarkanlah Injil. Karena Yesus memberikan penyertaan sampai akhir zaman, bahkan sampai setiap waktu, setiap saat Yesus menyertai kita. Dan nantinya Yesus akan mencurahkan rohnya di dalam Roh Kudus untuk menyertai kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Ada bahasa baru katanya. Maka orang yang percaya itu akan mengucapkan bahasa yang baru. Apa bahasa yang baru ini? Sama dengan kantate, nyanyian baru, bukan lagu yang baru diciptakan. Sama juga dengan bahasa baru. Bukan bahasa yang tidak dimengerti, bahasa yang tidak dipakai oleh suku manapun, bahasa yang tidak dipakai oleh manusia di dunia ini. Tetapi bahasa baru adalah bahasa yang bisa membaharui, memberi kebaharuan, menjadikan baru suasana, keadaan atau situasi kita. Situasi yang cemas, maka kita mengungkapkan bahasa yang baru supaya kecemasan hilang. Suasana kesedihan, maka kita menyampaikan bahasa sehingga kesedihan berganti menjadi penghiburan. Suasana duka cita, kita mengucapkan bahasa kita sehingga orang yang berduka cita dibaharui mendapatkan sukacita. Bahasa yang baru bukan bahasa yang tidak dimengerti atau mungkin bahkan bahasa yang tidak dimaknai manusia. Wes bamblas setane. Bukan itu bahasa baru. Bahasa baru adalah bahasa yang mampu membaharui situasi menjadi semakin baik, menjadi semakin bersukacita. Itulah bahasa baru yang diungkapkan Yesus Kristus, dan setiap kita bertugas untuk membawakan bahasa baru itu. Kamulah garam, kamulah terang. Kitalah garam, kitalah terang. Membawa bahasa pendamaian, pengharapan, penguatan, peneguhan, penghiburan, sehingga setiap situasi dijadikan bahasa kita semakin baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ada banyak orang yang memaknai firman Tuhan kita, terlebih di ayat yang ke-17 ini tentang tanda-tanda. Ketika ayat 18 kita disampaikan, kita memegang ular, kita tidak akan mati. Kita minum racun, bahkan maut tidak akan mendatangi kita. Sehingga orang sering menguji iman kita dengan minumlah racun. Kamu kata Yesus kan tidak mati.
berilah tanganmu di patuk ular, digigit ular. Kamu kan tidak mempan bisa, katanya. Saudara-saudara, jangan kita maknai perkataan Yesus ini secara harfiah, secara letterlate, sebagaimana tertulis. Makna yang begitu mendalam disampaikan Yesus dalam kenaikannya ke sorga tentang penyertaan, tentang peneguhan Yesus kepada murid-muridnya dalam memberitakan Injil. Ketika orang merencanakan ketidakbaikan, kejahatan kepada kita, ketika kita menyampaikan kabar baik itu, maka Yesus akan memberikan penyertaan. Bukan dalam arti kalau ada racun kita minum kita akan mati. Kita mati. Kita ada ular lalu kita kasih tangan kita digigit, atau tubuh kita dililit oleh ular, baik kita akan mati. Tapi makna yang terkandung di dalam ucapan Yesus itu adalah penyertaan, peneguhan, sehingga orang-orang yang percaya tidak akan pernah takut untuk memberitakan Injil, karena di dalam pemberitaan Injil itu Yesus menyertai umatnya. Yesus menyertai kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sakit sehingga mereka sembuh. Kita menumpangkan tangan, kita berdoa, kita melipat tangan kepada orang-orang yang sembuh. Kita berdoa melipat tangan kepada orang-orang yang berduka. Kita berdoa melipat tangan kepada orang-orang yang cemas dan takut. Maka mereka terhiburkan dan diteguhkan. Itulah penyertaan Tuhan. Itulah peneguhan Tuhan di dalam kenaikan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya di dalam panggilannya menjadi pekabar Injil di dalam setiap perbuatan kita. Tidak ada lagi hal yang kita cemaskan dan kita takuti. Bahkan hidup kita selama-lamanya, sesudah kita mati dari dunia ini, telah dijamin oleh Yesus Kristus. Yesus di dalam Ascension Day, di dalam kenaikannya ke sorga, telah memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Dan inilah yang sangat kita harapkan. Inilah pengharapan kita, bahwa nantinya bersama Yesus di sorga kita akan mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Sehingga di dunia ini, saat ini, kita sekarang yang masih berada di dunia ini, meskipun banyak setan, kekuatan iblis yang mencoba untuk merongrong iman kita, meskipun banyak racun, maut, sakit, penyakit yang mencoba menggerus iman kita, meskipun banyak tantangan kehidupan kita di dunia ini, tetapi dengan pengharapan kita dalam sukacita di sorga kelak di dalam Yesus Kristus, karena kita percaya bahwa sorga itu ada dan nyata karena Yesus telah naik ke sorga, maka kita terdorong untuk senantiasa penuh ketabahan, untuk senantiasa penuh kesabaran dan keteguhan iman, mempertahankan iman kita dari rongrongan setan, iblis, maut, racun, dan semuanya, sehingga kita senantiasa hidup penuh iman di tengah dunia ini, hidup penuh pengharapan, bertahan dalam kesesakan, bersabar dalam kepenatan, sehingga setiap kita terus menerus berjuang dalam kehidupan kita untuk mendapatkan keselamatan yang telah dianugerahkan Yesus bagi setiap orang yang telah dibaptis dan bagi setiap orang yang telah percaya menerima Yesus di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Yesus yang naik ke sorga sekaligus juga menunjukkan nantinya bahwa kita juga akan naik ke sorga seperti Yesus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah meneguhkan iman kami di dalam kenaikan Tuhan hari ini. Kenaikan Yesus Kristus menjadi tonggak sejarah bagi iman kami, bahwa kami semakin dikuatkan, teguhkan, surga itu ada, surga itu adalah bagian kami, surga itu adalah anugerah keselamatan yang telah diberikan Yesus
di dalam rangkaian mendatangkan kerajaan Tuhan di dunia ini, mendatangkan kerajaan sorga di dunia ini di dalam Yesus Kristus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan hari ini kenaikannya ke sorga. Biarlah Engkau teguhkan setiap iman kami untuk berperang dan masih bertarung di dunia ini dengan kekuatan-kekuatan maut, kekuatan-kekuatan kegelapan, kekuatan-kekuatan setan dan iblis yang mencoba merongrong iman kami, tergerus untuk jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami diteguhkan bahwa segala kuasa maut, kegelapan dan iblis telah ditaklukkan di dalam kuasa Yesus. Sehingga di dalam kuasa Yesus itu kami juga mendapatkan penyertaan untuk juga turut serta menaklukkan iblis, kerajaan setan dan kegelapan, bahkan menaklukkan keinginan dunia. Teguhkan kami bahwa hidup kami bukan hanya di dunia ini, di dunia yang fana ini, tetapi juga di sorga bersama Tuhan kelak, dalam kehidupan yang kekal yang selama-lamanya abadi, dalam sukacita di sorga, di dalam kehidupan kerohanian kami bersama Tuhan. Sehingga di dalam hidup kami di dunia ini, kami sabar dalam kesesakan kami senantiasa tabah dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, merayakan kenaikan Yesus hari ini di segala tempat, di segala penjuru, di segala situasi dan keadaan mereka saat ini. Kau menghiburkan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati hidup mereka. Biarlah tangan Tuhan bekerja dan Engkau tumpangkan tanganmu bagi mereka yang sakit, sehingga jika ada dari mereka yang lemah tubuhnya dan sakit dalam keadaan terbaring di rumah sakit maupun pemulihan di rumah, Tuhan Engkau yang menyembuhkan dalam bilir Tuhan, sehingga mereka disembuhkan, dipulihkan dan sehat kembali melakukan segala aktivitas yang memuji nama Tuhan. Kau yang menghibur setiap kami yang dalam duka cita, sehingga duka cita kami Tuhan gantikan menjadi sukacita. Berkati Tuhan hari ini bagi mereka yang memiliki pergumulan, kesulitan, kesukaran di tengah perjalanan hidup kami, baik di bidang ekonomi maupun di hal-hal yang lain dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, pandemi COVID-19 yang sedang melanda, kami tidak akan berhenti berdoa, memohon kuasa Tuhan menaklukkan dan menghentikan perkara yang sedang kami hadapi bertarung dengan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami dalam persoalan hidup kami, dalam keluarga kami, anak-anak kami, dalam berbagai kesulitan hidup kami, pergumulan hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan sukacita bagi setiap anak-anak kami, supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagi keluarga yang memohonkan berkat Tuhan melalui streaming online ini dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan yang memberikan apa yang mereka cita-citakan, kesehatan, kebaikan, anugerah berkat Tuhan. Terlebih Tuhan, secara khusus kami berdoa buat para jemaat Tuhan yang mendambakan kehadiran anak di tengah rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang mengabulkan doa mereka, yang memberikan sukacita dengan kelahiran dan kehadiran anak di tengah mereka, sehingga semakin disempurnakanlah sukacita mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. 427 ayat 1 dan ayat 2. Cerita Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup maupun mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami di sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Pendeta Majelis terkhusus Sintua Jehuta Gaul liturgis, Inang Elboru Simbolon sebagai song leader, Kamera Wati, Flynn Boru Tobing, dan ada kru Andre Nenggolan, Ceste Panjaitan, Amang Pardede Ceste, dan Gary Simajuntak. Kru live streaming menyampaikan Happy Ascension Day hari ini. Selamat hari kenaikan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita. Horas Shalom. Teriring salam dari kami kepada semua jemaat dimanapun yang mengikuti ibadah streaming hari ini. Dan jika masih ada yang kita yang menyempatkan waktu, masih ada kebaktian bahasa Batak di jam 10.00 pagi ini. Di dalam streaming juga dan di YouTube channel HKBP Jalalurah. Mari kita memberitakan Injil dan mengikuti ibadah melalui streaming HKBP Jalalurah. Horas, Happy Ascension Day.